Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan Ibu mengingatkan kita untuk selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Rajin-rajinlah untuk mengenakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan, menjaga jarak ketika berada di kerumunan banyak orang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus membaharui gereja. Gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga pada masa itu terbentuklah gereja perdana. Gereja perdana terbuka terhadap orang-orang yang tersingkir atau yang ditolak oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal ini membuktikan ketika Roh Kudus tercurah bagi orang percaya yang menanti janji Kristus, membuktikan kesetiaan Allah kepada umat manusia bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Hari ini kita belajar tentang hidup dalam kesetiaan yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Adapun subjudul yaitu kesetiaan Hachiko, Yakub dan Rahel, dan bagaimana kesetiaan hidup sehari-hari. Korelasi ayat yaitu Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85 ayat 8 sampai 14, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Yohanes 3 ayat 16. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran, kita akan menyanyi dan berdoa bersama. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui nyanyian Kidung Baru nomor 34 yang berjudul Setiamu Tuhanku. Ibu harap anak-anak mengikuti lagu tersebut melalui video kita pada hari ini. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi kita. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan
Mari kita berdoa. Ya Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami bersyukur kembali karena kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga hari ini kami bisa berjumpa kembali meskipun hanya melalui belajar secara daring. Ya Tuhan, di dalam pembelajaran kami hari ini, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat benar-benar memahami materi yang akan kami terima pada hari ini, yakni kesetiaan. Kami akan belajar tentang bagaimana hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan dapat menemani kesetiaan Yesus sebagai kesetiaan yang sejati. Peserta didik setia kepada Tuhan serta menerima nilai-nilai kesetiaan sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengklasifikasi perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kesetiaan dan mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab terkait. Peserta didik dapat membuat puisi tentang makna kesetiaan. Baik, kita akan memahami bersama tentang lagu Setia Tuhanku Tiada Bertara ya. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Ini adalah kesaksian yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Thomas Giscon tentang kehidupannya setiap hari bersama Yesus ya. Beliau percaya bahwa Bapaknya yang di surga terus memelihara dan menyediakan segala kebutuhannya sehari-hari. Bahkan sebelum ia meninggal dunia, pada tahun 1960 ia menulis kesaksian pribadinya yang berkata demikian. Penghasilanku tidak pernah besar karena kesehatanku yang buruk pada usia mudaku, yang akibatnya terus mengikuti aku sampai sekarang. Tapi aku tidak pernah gagal mencatat kesetiaan Allah yang memelihara perjanjiannya dengan orang percaya yang tidak pernah gagal, dan bahwa ia telah menunjukkan berulang kali caranya yang luar biasa dalam memelihara hidupku yang telah membuat aku sungguh amat bersyukur. Tentu saja kalau kita lihat setiap lirik lagu Setiamu Tuhan Tiada Bertara, lagu ini ditujukan kepada Tuhan. Betapa penulis merasakan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memelihara kehidupannya ya dalam keadaan apapun. Bahkan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Berulang kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Dan untuk itu penulis amat bersyukur. Maka dia menuangkan rasa syukurnya atas kesetiaan Tuhan melalui bait-bait lagu Setiamu Tuhan Tiada Bertara. Mari kita lihat pengertian kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yaitu merupakan bagian dari tabiat Allah. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 4 itu menggambarkan tentang kesetiaan Allah ya, yang berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ada lagi di dalam Ibrani 13 ayat 5b, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Anak-anak, kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah ujian karakter yang paling dapat dipercaya, seperti yang disebutkan dalam perumpamaan tentang talenta. Jadi kesetiaan itu tidak hanya diukur dari hal-hal besar yang dilakukan oleh manusia, tetapi kesetiaan itu akan dilihat dari setiap perkara-perkara kecil yang dilakukan oleh manusia.
Di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama ya, ada beberapa tokoh Alkitab yang membuktikan cinta dan kesetiaannya. Untuk yang pertama, kita akan lihat adalah tokoh Abraham ya. Kita bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham ini membuktikan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, dia adalah seorang kaya raya yang berasal dari Ur Kasdim, tinggal di tengah para penyembah berhala. Nah, tetapi ia sendiri dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negeri kelahirannya. Abram menaati perintah Allah dan Allah memimpinnya berjalan menuju tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberkati dan menjadikan keturunan Abram sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Nah, Abraham telah melewati ujian iman ya ketika ia menaati perintah Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, menjadi kurban persembahan bagi Tuhan. Jadi dari sini kita lihat bagaimana kesetiaan Abraham kepada Tuhan ya. Itu terbukti dengan dia bersedia untuk mengorbankan anak tunggalnya yaitu Ishak kepada Tuhan. Kemudian kita lihat lagi tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang membuktikan cintanya ya. Yang membuktikan cintanya yaitu Yakub kepada Rahel. Ini dicatat dalam Kejadian 29 ayat 25 sampai 27 ya. Kalau mau baca secara lengkap kita bisa lihat dari ayat-ayat pertama. Masih ingat kan tentang cerita Yakub? Ya, kalau bercerita tentang Yakub kita akan mengingat kembali bagaimana Yakub mencuri hak kesulungan Esau. Ini merupakan kelanjutan kisah tersebut ya. Setelah mendengar Esau bertekad untuk membunuhnya, maka Yakub disuruh ibunya Ribka lari ke rumah pamannya yaitu Laban. Di Haran, Yakub bertemu dengan Rahel yang sangat cantik. Rahel ini adalah anak perempuan Laban. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban, Laban menawarkan bayaran kepada Yakub. Yakub pun setuju bekerja untuk Laban tanpa bayaran selama 7 tahun. Nah, tetapi ada syaratnya ya, yaitu setelah 7 tahun ia meminta izin untuk menikahi Rahel. Tetapi Laban ini adalah orang yang licik. Nah, setelah 7 tahun Yakub bekerja, Laban memperdayainya dengan menyerahkan Lea untuk dinikahi oleh Yakub. Yakub pun kecewa. Tetapi ya apa boleh buat ya, ia sudah resmi menikah dengan Lea. Hari itu ya Laban dia berdalih bahwa katanya dalam adat istiadat Yahudi seorang adik tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah ya. Jadi harus kakaknya dulu, baru setelah itu adiknya. Nah, anak-anak tetapi karena cintanya yang begitu besar, cinta Yakub yang begitu besar kepada Rahel, Yakub pun bersedia memenuhi tuntutan Laban untuk bekerja 7 tahun lagi. Karena itu, ia melanjutkan untuk bekerja kepada Laban. Baru setelah itu Laban menyerahkan Rahel untuk dinikahi oleh Yakub. Jadi jika kita total, Yakub bekerja kepada Laban itu selama 14 tahun. Ya, selama 14 tahun untuk mendapatkan cinta Rahel, perempuan yang sangat ia cintai. Nah, bagaimana dengan kesetiaan dalam hidup sehari-hari? Kalau tadi kita lihat Pendeta Kisolm yang menulis ungkapan syukur begitu dalam karena kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian bagaimana kesetiaan seorang Abraham kepada Tuhan. Kita akan melihat
kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, dalam kehidupan kita setiap hari sebenarnya kita dapat menemukan banyak contoh kesetiaan ya. Misalnya kesetiaan kepada teman-teman di kelas atau teman-teman di lingkungan tempat kita bergaul. Nah, namun demikian kita tidak boleh salah memahami arti kesetiaan ya. Kesetiaan harus disertai dengan sikap kritis. Kita tidak boleh menunjukkan solidaritas yang membabi buta. Artinya, ketika kita menyatakan kesetiaan kita kepada teman, nah biasanya kesetiaan atau solidaritas ini ada bersama dengan teman-teman yang sudah sangat akrab atau sangat dekat dengan kita ya. Sehingga apapun kita rela untuk melakukan apapun demi teman kita. Nah, kita harus sebagai seorang pelajar, sebagai seorang remaja, kita harus menyikapi dengan kritis ya, karena tidak semua hal yang diminta oleh teman-teman kita untuk kita ikuti itu baik. Kita harus lihat dengan benar, apakah ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu oleh teman kita, apakah hal itu benar-benar tidak merugikan saya dan orang lain, tidak melanggar perintah Allah, ya. Jadi harus kritis. Sekali lagi, kita tidak boleh menunjukkan solidaritas yang membabi buta. Artinya kita tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi dan menyimak video dari awal sampai akhir, setelah ini Ibu mempersilahkan kalian untuk lanjut ke LKPD yang Ibu share melalui Google Classroom ya. Di sana kalian akan membaca dengan seksama ilustrasi tentang Hachiko ya. Ilustrasi tentang Hachiko yaitu intinya menceritakan kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Baik, sebelum lanjut ke LKPD, kita yuk pembelajaran kita hari ini ya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyimak materi pembelajaran kami hari ini untuk mengenal lebih dalam makna kesetiaan itu sendiri. Setelah ini kami akan lanjut untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah di-share melalui Google Classroom. Kami mohon Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga kami mampu untuk mengerjakan, membaca dengan baik, mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat mengerjakan. Dan setelah itu silakan jawabannya diupload kembali ke Classroom ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.